Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Kita masih di Jalul Afham ya, syarah Jalul Awam muqaddimah lanjutan di bait kedua. Qala nazimu, berkata siapa nazim rahimahullah, walhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli. Walhamdulillah pun alhamdu pujian lillahi ialah tetap bagi Allah, al qadimi Allah itu yang maha qadim, al awali yang maha awal tanpa ada permulaan, wal akhir dan maha akhir dan pada akhiran, al baqi yang terus kekal bila tahawulin tanpa ada perubahan. Al-mufradat itu adapun mufradat, kata-kata yang perlu dijelaskan di nadzaman ini. Yang pertama alhamdu lugatan. Alhamdulillah, alhamdu lugatan secara bahasa sanau ialah pujian bilisani alal jamili, dengan menggunakan lisan al jamili dengan cara yang baik, al ikhtiyari yang bersifat ikhtiyari. Ikhtiyari itu normal ya, dengan sadar, dengan sukarela. Ma'ajihati ta'zimi, beserta ada sisi takzim, penghormatan, sawaun kana, sama saja ada apa sana ini pujian ini, fi muqabalati nikmatin, ketika menerima nikmat, amla atau tidak dalam kondisi menerima nikmat. Jadi alhamdulillah itu secara bahasa adalah memuji Allah dengan lisan disertai rasa takzim, baik ketika menerima nikmat atau tidak. Itu alhamdulillah secara bahasa. Pokoknya bersyukur aja dengan lisan, mengucapkan dengan lisan itu secara bahasa. Syar'an sama cara alhamdu secara syariat itu apa? Fi'lun, sebuah pekerjaan atau tindakan nyata ya. Yunba'u yang berasal, yang yang didasarkan an ta'zimil mun'imi, dari mengagungkan zat yang maha memberi nikmat. Bisa bikaunihi, disebabkan adanya mun'im itu, mun'iman memang zat yang memberi nikmat, walau alal ghairil hamidi, walaupun pujian tersebut muncul dari orang yang tidak memuji Allah. Orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu maha memberi nikmat. Jadi kalau secara syariat, secara istilah, alhamdu ini adalah tindakan nyata ya, berasal dari mengagungkan Allah, karena Allah itu zat yang memberi nikmat. Walaupun pujian atau alhamdulillah ini, rasa syukur ini bukan berasal dari orang yang meyakini bahwa Allah itu pemberi nikmat, seperti dari orang kafir atau dari orang yang tidak meyakini bahwa Allah pemberi nikmat, tetap aja dinamakan sebagai alhamdulillah, pujian. Sawaun kana. Nah, bentuknya seperti apa? Sawaun kana wa sawaun, dan juga ada sama aja, karena apa ada al-fi'lu apa pikir sama, karena ada al-fi'lu apa tindakan tersebut, zikron adalah ucapan, ada zikir bilisannya dengan lisan, au mahabbatan, atau bisa berupa rasa cinta, bil jinani dengan hati ya, au amalan, atau ungkapannya, tindakan nyatanya itu amalan dengan amal, biarkan dengan anggota badan kita, dengan tubuh kita, anggota tubuh kita. Nah, tindakan nyata ini bisa berupa zikir dengan lisan, menyebut ya, menyebut dengan lisan alhamdulillah, itu udah cukup dikatakan sebagai pujian kepada Allah. Atau di dalam hati ketika menerima nikmat,
nggak diucapkan di lisan tapi di dalam hatinya bergumam ya, atau menyatakan ya Allah terima kasih itu tanpa diucapkan juga sudah masuk kategori syukur ya, pujian kepada Allah. Atau ini yang lebih keren lagi, amalan bila rekan, mengamalkan atau melakukan dengan tindakan nyata. Bisa dengan bersedekah, bisa dengan sholat, bisa dengan macam-macam ya. Jadi kalau sujud syukur gitu bisa. Kalau dapat apa nikmat sebenarnya. Dapat lulus CPNS sujud syukur. Sodako, anaknya lulus sodako. Bisa kayak gitu. Itu lebih keren. Tapi bukan berarti menafikan yang di hati dan di lisan. Sama-sama bagus. Cuman kalau amal itu lebih bagus lagi. Itu ya pengertian alhamdulillah secara istilah atau secara syariat. Kemudian kata apa lagi yang perlu dijelaskan itu al-qadimi, al-qadimu, al-qadimu. Al-qadim itu apa? Al-maujudu ialah Allah itu maujud. Ada ya. Allazi laisa liwujudihi, allazi Allah atau maujud laisa liwujudihi, tidak ada karena adanya Allah, ibtidaun apa? Permulaan. Jadi Allah itu ada tanpa permulaan, beda dengan makhluk seperti kita ini ada tapi ada permulaannya, diciptakan. Kalau itu ada memang tapi tidak ada permulaan karena Allah itu yang menciptakan. Kalau makhluk ada tapi diciptakan, diadakan, itu bedanya ya. Wal maujudu pun maujud allazi lam yazal ialah zat lam yazal yang tidak pernah akan hilang. Yang lanjutannya al-awwalu, adapun abad awwalu artinya Allah itu al-awwal ai qabla kulli syai'in, artinya ialah sebelum adanya sesuatu. Jadi Allah itu awal, ada dari awal sebelum sesuatu itu ada. Bila bidayatin tanpa ada permulaan. Ya, jadi logika yang dibangun tuh Allah itu ada, maujud. Allah itu awal pertama tanpa permulaan. Al-akhiri, lapan al-akhiru ba'da kulli syai'in bila nihayatin ialah maknanya artinya itu Allah itu maha akhir setelah sesuatu. Jadi kalau sesuatu itu makhluk itu ada awal ada akhirnya, manusia ya, dari kecil dijanin sampai kecil gede dewasa tua mati. Kalau Allah enggak pernah berakhir, terus ada. Bila nihayatin tanpa ada ujungnya. Al-Baqi, al-Baqinya apa? Ad-Daimu, Allah itu maha kekal, alzi la yazulu, yang tidak pernah hilang. Jadi terus nggak pernah mati, nggak pernah berubah ya. Bila tahawulin, nah maksudnya ini taukidnya, taukidul makna dari al-Baqi. Bila tahawulin maksudnya apa? Bila taghayyurin, tanpa ada perubahan dari Allah itu dari adanya sampai kapanpun itu tidak ada perubahan. Allah ya Allah, tanpa mengalami perubahan. Bahwa adapun bila tahawulin ini tafsirul bil baqi ialah penjelasan lil baqi untuk lafaz al baqi. Jadi kekal itu tanpa ada perubahan. Kalau kita kan dari kecil gede, nah dewasa tua meninggal itu kan berubah-berubah tuh. Itu. Alam juga sama. Ada yang gunung, ada yang meletus, ada yang terbelah, ada yang macam-macam. Ada gunung baru. Kan bisa berubah. Sungai juga ada. Bisa sedikit airnya, bisa banyak. Bisa sungainya bertambah, berkurang. Karena sedimen nambah dangkal. Nah, itu perilaku makhluk itu berubah-berubah. Kalau Allah itu enggak. Allah itu baqi bila tahawulin, kekal tanpa perubahan. Asyarhu adapun syarah dari
nazoman ini, wa abda'u, dan ialah saya juga memulai aidon juga, idofian, ya, halnya menggunakan iftitah idofi. Jadi kalau iftitah hakiki itu pakai bismillah, iftitah idofinya pakai alhamdulillah. Memulai fi ta'lifi hadhil manzumati, di dalam mentaklif menyusun kita nazaman ini, artinya aku datul awam bilhamdi, dengan memuji lahu kepada Allah. Jadi dengan alhamdulillah setelah bismillah, kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah. Artinya disanai dengan memuji Allah kepada Allah al-qadimi, yang Allah itu maha qadim, maha terdahulu, al-awwali, yang maha awal tanpa ada permulaan, al-akhiri, maha akhir tanpa ada pengakhiran, al-baqi, maha kekal. Memujinya bilisani, dengan menggunakan lisan, dengan menggunakan ucapan, ma'a ta'zimihi, disertai rasa ta'zim kepada Allah, wa atiqadin, dan juga disertai dengan rasa yakin, keyakinan, anna kulla sana'in, kepada sesungguhnya setiap pujian itu sabitun, ialah tetap, layak, harus, lahu, bagi Allah, hanya bagi Allah. Jadi alhamdulillah ini ada makna ini ya, makna tersiratnya itu selain memuji dengan lisan, juga disertai dengan rasa takzim ke Allah, rasa hormat, karena Allah maha memberi nikmat ke kita terus menerus, dan juga disertai dengan keyakinan bahwa memang pujian itu yang layak, pujian makhluk itu layak disandarkan atau disampaikan kepada Allah. Setiap pujian itu hanya layak untuk Allah pada hakikatnya. Karena dalam kita memuji makhluk sebenarnya juga memuji Allah, gitu. Itu ya, tauhid ini memang karakternya seperti ini. Jadi semua menuju ke Allah. Nah, awalan, nah ini alasan pertama menggunakan alhamdulillah sebagai iftitah idzofi ya. Amalan, karena mengamalkan, sama kayak bismillah juga amalan ya. Mengamalkan biqaulihi, dengan hadis qauli Nabi ya. Hadis qauli, apa hadis qaulinya persis nih, hampir sama redaksinya. Kullu mri'in dzibalin, setelah adapun setiap perkara zibalin, yang punya nilai, artinya yang punya dianggap penting oleh syariat, la yubda'u, tidak dimulai, ialah tidak dimulai maka la yubda'u, dan tidak dimulai apa perkara tersebut, fihi tidak dimulai, fihi di dalam perkara tersebut, bilhamdi, apa dengan menggunakan alhamdulillah, bilhamdulillah, dengan menggunakan alhamdulillah, bahwa maka ialah adapun perkara tersebut atau ialah terputus. Jadi setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat itu seyogianya seharusnya dimulai dengan alhamdulillah. Jikalau tidak, maka akto, terputus, maksudnya yang kayak kemarin, sedikit atau berkurang kebaikan dan barokahnya. Jadi selain diawali dengan bismillah, kalau untuk melakukan sesuatu yang penting itu juga bisa diawali dengan alhamdulillah. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, siapa oleh Abu Dawud, wa garu, dan selainnya Abu Dawud, wa hasanahu Ibnu Shalah. Wa hasan, menghasankan hadis ini Ibnu Shalah. Siapa Ibnu Shalah? Ibnu Shalah itu salah satu muhaddis ya, yang punya karangan tentang ilmu hadis yang terkenal, itu Muqaddimah Ibnu Shalah. Sanian, adapun alasan yang kedua menggunakan alhamdulillah sebagai iftitah idzofi, adaan, karena melaksanakan dihaqi syai', untuk menjalankan haknya sesuatu, mimma yajibu, dari sesuatu yajibu yang wajib, alaihi, atas ma, min syukrin ni'mai, apa dari mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Nah, jadi yang kedua, kenapa dipakai alhamdulillah? Karena memberikan haknya kepada sesuatu, memberikan haknya ya. Jadi kalau kita dapat nikmat nih,
ya haknya memang kita harus bersyukur, ya kan? Kita capek, haknya istirahat. Kita lapar, haknya apa? Ya makan. Kita haus, haknya ya minum. Seperti itu. Makanya ketika kita bisanya alati ini teruskan ya, alati minha alati na'ma nikmati minha ialah sebagian dari alati, sebagian dari imat tersebut, taklifu hadhil mazumati, adapun mentaklif menyusun kitab Aqidatul Awam ini, nazaman Aqidatul Awam ini. Jadi kalau saya berhasil, kata si Nazim ini, kalau saya berhasil menyusun kitab Manzumah Aqidatul Awam, apa salahnya saya mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa ungkapan rasa syukur saya. Seperti itu ya. Inilah kebijaksanaan atau adab para ulama kita dulu ya. Jadi selain dibuka dengan bismillah, juga dilanjutkan dengan alhamdulillah sebagai rasa ungkapan syukur terhadap keberhasilan atau terhadap nikmat, yaitu bisa menyusun kitab nazoman ini. Seperti itu ya. Syarah dari bait yang kedua ini semoga bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.